Hai adik-adik, ketemu lagi sama Mbak Anggi hari ini di Sekolah Minggu GKJ Yeremia. Adik-adik udah pada mandi belum? Sama, Mbak Anggi juga baru mandi nih. Nah, adik-adik, di hari Minggu yang cerah ini kita mau nyanyi satu pujian yuk. Matahari bersinar terang. Oke, nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Adik-adik, marilah kita memasuki votum dan salam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah menyanyi satu lagu. Adik-adik mau nyanyi lagi enggak? Nah, sebelum kita menyanyi, kita berdoa dulu ya. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah melindungi kami sepanjang malam tadi. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau pimpin dan sertai kami. Amin. Adik-adik masih bersukacita enggak? Biar tambah sukacitanya, yuk kita nyanyi satu pujian, Adalah Sukacitaku. Diberikan
adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Mbak Astri. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Hai, halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, Mbak Astri juga sehat-sehat saja di sini. Kangen banget sebenarnya, tapi karena memang kita harus tetap di rumah dulu untuk sementara, nggak apa-apa ya, sekolah minggunya masih lewat video seperti ini. Yang penting semua jaga kesehatan di rumah. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Sebelum kita dengar firman, ayo mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu dan kami siap untuk belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kemarin minggu belajar tentang siapa? Ayo, masih ingat nggak? Hari ini kita masih akan meneruskan kisah Musa, ya. Nah, nanti kita akan baca bahan Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, kita akan saksikan sama-sama ya dalam video berikut ini. Saksikan ya. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala. Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Aku tidak bisa, seru Musa. Tuhan berjanji, aku akan membantumu. Lemparkan tongkatmu itu. Musa pun melemparnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu kembali menjadi tongkat.
Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Perintah Tuhan. Musa taat. Lalu dia melihat. Tangannya penuh luka penyakit. Saat dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun. Perintah Tuhan. Aku tak pandai berbicara, kata Musa. Aku akan memberimu kata-kata, jawab Tuhan. Abangmu Harun bisa membantumu. Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Nah, bagaimana adik-adik videonya? Kalian menyaksikan benar-benar nggak? Serius nggak waktu nonton? Nah, jadi video tadi adalah gambaran dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kalian memperhatikan betul-betul? Kalau memperhatikan, pasti kalian tahu jalan ceritanya, ya. Jadi, Musa diminta oleh Tuhan untuk apa? Musa diminta oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah, betul sekali, keluar dari tanah Mesir. Kenapa sih kira-kira Tuhan ingin Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ada yang tahu nggak? Iya, karena dalam pemerintahan Mesir, bangsa Israel ini hidup menderita, ya. Jadi Tuhan tidak rela, karena apa? Bangsa yang dikasihinya menderita. Karena itu Tuhan ingin bangsa Israel terbebas dari penderitaannya. Dan oleh karena itu Tuhan meminta Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, tetapi di sini ada permasalahan yang timbul. Kenapa? Kalian lihat sendiri tadi bahwa ketika Tuhan berbicara dengan Musa dan meminta dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Apakah Musa langsung menyanggupinya? Iya, Musa tidak langsung bilang, "Saya siap." Ya, kenapa? Karena Musa takut, Musa khawatir, ya kan? Begitu banyak alasan yang diberikan Musa supaya dia terhindar dari tugas untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan tidak mau Musa menolak begitu saja. Kalian percaya nggak sih kalau Tuhan meminta Musa, sudah pasti, ya kan, Tuhan akan menyertai Musa dalam menjalankan tugasnya, iya kan? Kalau kalian saksikan tadi, kalian bisa lihat bahwa ketika Musa mulai merasa khawatir, aduh bagaimana ya, aku ini kan bukan orang yang cukup hebat, aku ini bukan orang yang cukup kuat, bagaimana aku bisa melawan Firaun dan juga seluruh bangsa Mesir untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir ini, Tuhan, begitu kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk meyakinkan Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Ayo, tadi nontonnya memperhatikan serius nggak? Yo, ada 3 hal nih yang dilakukan. Apa saja? Iya, yang pertama adalah Tuhan mengubah tongkat Musa menjadi ular. Betul sekali. Ketika itu Tuhan mengatakan, lemparlah tongkatmu ke tanah. Dan ketika Musa melakukannya, tongkatnya Musa berubah menjadi ular, ya. Luar biasa. Kenapa? Allah ingin menunjukkan, loh, kalau kamu
mau melakukannya, jangan takut Musa, aku menyertaimu. Ini tandanya. Ketika Musa memegang ekor ular tersebut, ularnya berubah kembali menjadi tongkat, ya. Dan di situ adalah tanda yang pertama. Kemudian yang kedua apa adik-adik? Ayo, ada yang ingat nggak? Iya, Tuhan berkata kepada Musa, sekarang masukkan tanganmu ke dalam jubahmu, ya kan? Ketika Musa melakukannya, tangan Musa yang tadinya sehat, ketika dimasukkan ke dalam jubahnya, di balik jubahnya, saat dikeluarkan apa yang terjadi? Ternyata tangan Musa kemudian berubah warna menjadi putih seperti orang yang terkena sakit kusta. Padahal tadi tangan Musa baik-baik saja loh. Tetapi ketika Tuhan bilang, ayo coba sekarang masukkan tanganmu ke dalam di balik jubahmu, ya kan? Kemudian keluarkan, apa yang terjadi? Ternyata seperti itu ya adik-adik ya. Dan Musa kaget dong, ya kan? Tadi baik-baik saja loh. Kenapa sekarang tanganku jadi seperti ini? Akhirnya Tuhan berkata, yo sekarang masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam jubahmu dan keluarkan lagi. Ketika Musa melakukannya, luar biasa, tangan Musa kembali sembuh seperti sedia kala. Itu tanda yang kedua ya. Kemudian tanda yang ketiga, yang terakhir, apa kira-kira? Ada yang ingat nggak? Ayo, siapa yang ingat? Ada yang tahu? Tanda yang ketiga? Ayo, ada yang ingat nggak? Coba, kalian pegang Alkitab nggak? Coba kita cek sama-sama ya. Apalagi yang diberikan alasan nih sama si Musa nih. Musa bilang apa? Oh, Tuhan, iya memang kamu sudah memberi begitu banyak tanda, mujizat. Tapi aku ini gak pintar ngomong. Aku gak berani bicara. Bagaimana aku bisa melakukannya sementara aku untuk berbicara saja tidak pandai. Bagaimana reaksi Tuhan ketika Musa kembali memberi alasan? Ya, kemudian Tuhan berkata, hei, ada abangmu yang orang Lewi itu. Siapa? Harun, ya kan? Aku akan meminta dia untuk menyertaimu dan menjadi temanmu dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, kalau kalian perhatikan benar-benar, ketika Tuhan meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, sudah sewajarnya sebenarnya jika Musa merasa takut ya. Bayangkan bagaimana ketika Musa harus melawan bangsa yang begitu besar, rasanya juga mungkin kalau kita yang diminta pasti kita akan berpikir yang sama ya. Tetapi adik-adik, hari ini kita belajar satu hal, bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan satu hal yang mungkin dalam pikiran kita itu terlihat sangat mustahil untuk dikerjakan, Tuhan pasti meneguhkan kita. Tuhan pasti memampukan kita untuk bisa mengerjakannya. Jadi sekarang adik-adik, kalau kamu ada dalam posisi Musa yang mungkin dalam kehidupan sehari-harimu ya saat ini, mungkin kamu mendapat tantangan dalam bentuk-bentuk hal-hal yang mungkin kamu ragu untuk melakukannya ya, atau kamu sekarang mungkin membayangkan aku ingin, misalnya kalau Mbak Astrid tanya, biasanya nih anak-anak sukanya ditanya cita-citanya apa gitu kan. Oh iya, aku mau jadi dokter, ya kan, ada yang mau jadi pilot dan sebagainya. Kalian pasti punya cita-cita. Nah, dalam menempuh cita-cita kalian, mungkin ada saatnya kalian kemudian merasa khawatir. Bisa nggak ya aku jadi dokter ya? Atau bisa nggak ya aku jadi pilot gitu kan? Atau mungkin kalian saat ini sedang kesulitan dalam belajar, ya kan? Mungkin karena belajarnya dari rumah saja sulit untuk beradaptasi karena bu guru menjelaskan hanya lewat
video atau Zoom mungkin ya. Jadi terkadang kalian menemui kesulitan dalam belajar. Dan ini membuat kalian kemudian merasa ragu, merasa takut. Aduh gimana ya ini, aku nggak begitu paham mata pelajarannya. Atau juga ketika kalian berpikir tentang ingin menjadi atau mempunyai cita-cita di masa depan, kalian kemudian menjadi ragu. Aduh kalau mau jadi dokter, aku harus pintar matematika ya, aku harus pintar pelajaran IPA ya. Sementara nilai IPA-ku tidak begitu baik. Nah, adik-adik semua, percayalah bahwa dalam setiap tantangan yang akan kamu hadapi, dalam setiap langkah hidupmu, mulai dari saat ini sampai seterusnya, ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang meneguhkanmu. Seperti ketika Tuhan meneguhkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yang Musa tidak sanggup, Musa yang merasa tidak memiliki apa-apa, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan menyertai, ya. Jadi demikian juga dengan kalian. Mungkin tantangan hidup kalian berbeda dengan Musa, bukan lagi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi dalam bentuk yang lain. Apapun itu, kesulitan yang kalian miliki di dalam kehidupan saat ini, kalian harus tetap percaya bahwa ada Tuhan yang meneguhkan, ya, ada Tuhan yang berjanji untuk menyertai. Jadi di dalam setiap langkah kehidupan kita, percayalah bahwa tangan Tuhan ada untuk menopang kita. Jangan lagi khawatir, ya. Semuanya mau percaya bahwa kita akan baik-baik saja karena Tuhan menyertai kita. Oke? Setuju ya? Mbak Astri juga sama dengan kalian. Mbak Astri juga mau percaya bahwa setiap saat di dalam kehidupan Mbak Astri pun Tuhan akan menyertai langkah kaki Mbak Astri kemanapun pergi. Kita sama-sama percaya itu, kita sama-sama meyakini dan mengimani bahwa Tuhan kita akan meneguhkan kita. Nah, adik-adik, untuk semakin memantapkan firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini, yuk kita sama-sama mengangkat satu pujian. Kita akan nyanyikan sama-sama pujian yang berjudul Tiap Langkahku. Ayo kita nyanyikan.
Nah, adik-adik, seperti pujian yang sudah kita angkat bersama-sama tadi, kita mau bersyukur ya bahwa kita tahu dalam tiap langkah kehidupan kita tahu bahwa ada Tuhan yang akan meneguhkan kita. Dan sekarang untuk mengucap syukur, ayo kita sama-sama memberi persembahan ya. Dan nanti persembahannya kalian bisa minta tolong ke mama atau ke papa, titip ke mama dan papa biar nanti mama dan papa yang menyerahkan ke gereja. Oke? Dan untuk mengiringi persembahan kita akan angkat pujian sama-sama ya. Kita nyanyikan Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sungguh bahagia karena kami kembali disegarkan oleh janji-Mu bahwa Engkau akan meneguhkan setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menyertai kemanapun kami pergi. Dan lebih berbahagia lagi karena kami masih bisa memberikan persembahan. Dan persembahan ini Tuhan adalah bagian dari berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan boleh membantu pelayanan terkhusus di gereja kami Tuhan di GKJ Yeremia. Allah Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang akan lanjut ke aktivitas. Nah, di aktivitas ini nanti kalian akan membuat apa ya? Mbak Astri kurang tahu. Coba kalian tanya ke Mbak Anggi aja ya. Oke, kita serahkan kembali ke Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi. Adik, kita tadi sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah persembahan. Sekarang kita belum apa ya? Ayo, kita belum apa? Ayo. Ya, betul. Kita belum aktivitas hari ini. Dan aktivitas kita hari ini adalah Nah, ini aktivitas kita hari ini. Sekarang
Banggi mau jelasin ya, apa sih aktivitas kita hari ini? Nah, adik-adik, ini nih aktivitas kita hari ini. Pertama-tama, adik-adik harus punya kertas lembar HVS dulu ya. Kalau udah ada kertas HVS-nya, baru deh adik-adik bikin nih garis tepi. Ini namanya garis tepi ya. Habis adik-adik bikin garis tepinya, adik-adik tulis deh judulnya. Aku pasti bisa karena Tuhan meneguhkan. Sesuai kan sama tema cerita kita hari ini? Sesuai dong. Habis adik-adik tulis judulnya, adik tulis deh komitmennya adik-adik habis dengar ceritanya Mbak Sri hari ini apa. Mbak Anggi kasih contoh di sini ya. Komitmen yang Mbak Anggi habis dengar cerita firman hari ini adalah, aku pasti bisa menjadi anak yang baik karena Tuhan meneguhkanku. Nah, adik-adik udah ngerti belum? Kalau belum, minta papa mama ya. Nah, yang bola-bola ini apa sih kak? Bola-bola ini cuma hiasan kok. Kalau adik-adik mau bikin hiasan atau mau dihias, adik-adik boleh hias sesukanya adik-adik masing-masing ya, sesuai kreativitas adik-adik masing-masing. Oke? Adik-adik, tadi masih inget nggak lagu yang kalian nyanyiin sama Mbak Astri? Itu loh, lagu yang abis firman itu, yang judulnya Tiap Langkahku. Adik-adik mau nggak kita nyanyi itu sekali lagi? Kalau mau, yuk nyanyi sama-sama Mbak Anggi. 1, 2, 3. Sekarang mari kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik,
Mari kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Dan jangan lupa untuk aktivitasnya dikumpul paling lambat hari Rabu ya. Sampai ketemu lagi adik-adik.